Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah mereka berkata, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Surat Al-Baqarah di penghujung ayat 155 dan satunya lagi itu 156. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka mendirikan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, ayat yang kita baca di awal itu sering dibacakan terutama ketika ada kajian-kajian takziah, karena berhubungan dengan satu istilah yaitu musibah. Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, walaupun hadis ini bisanadin dhaif, tapi untuk menjelaskan apa itu musibah, maka hadis ini bisa digunakan. Ketika Nabi menjelaskan ma asobal mu'min mimma yakrahu fahuwa musibah, apapun yang menimpa seorang mukmin tidak disukainya, maka itu disebut musibah. Jadi ada dua catatan dari hadis Nabi yang kita baca di awal tersebut. Pertama adalah sesuatu yang menimpa, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak disukai, ya. Jadi segala sesuatu yang menimpa tidak disukainya, maka itu disebut musibah.
Sehingga kalau berbicara musibah itu memang pemahaman kita ya seperti sakit, kematian, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan gitu. Ya, rasa takut. Karena hal-hal tersebut membuat seseorang itu merasa tidak nyaman gitu. Dia tidak menyukai itu gitu. Sehingga itu didefinisikan musibah. Sehingga kalau dia mendapatkan hal tersebut, maka dia akan mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ketidaksukaannya terhadap apa yang menimpanya. Dan yang menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ternyata tidak segala yang menimpa itu kemudian disebut musibah ketika orang yang tertimpa merasa suka saja dengan hal itu gitu. Boleh jadi tadi ada orang ketika sakit dia tidak suka dengan sakit itu, maka dia menilai sakit itu musibah, sehingga dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi boleh jadi ada orang yang sakit, bahkan sudah bertahun-tahun sakitnya, tidak menganggap sakit itu musibah. Kenapa? Karena dia menyukai. Menyukai jangan dipahami seolah-olah kalau dapet sakit sampai mati, bukan itu maksudnya. Jadi cara memahaminya itu yang berbeda. Satu orang sakit itu menganggap musibah karena dia tidak suka dengan sakit, sehingga dia mengucapkan kalimat istirja. Satu lagi bukan dia tidak sakit, bahwa sakit menimpanya itu bahkan sudah bertahun-tahun, tapi sekali lagi tidak ada bahasa bahwa dia tidak suka dengan sakit itu, karena sakit kan bagian dari ketetapan Allah. Sehingga para salafus soleh Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca, kalau tidak sakit-sakit malahan mereka kan bertanya gitu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kan begitu. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah uji dia. Sehingga ada orang-orang ya, orang-orang yang soleh kalau tidak sakit itu malahan bertanya, apakah Allah mencintai saya atau tidak gitu. Tidak minta sakit. Tapi cara menyikapi yang membuat sesuatu yang menimpa sama, tapi bagi satu orang jadi musibah, yang satu lagi tidak jadi musibah. Karena dia yakin bahwa dengan sakit, pertama dia bisa menjalankan perintah Allah, tadawaw, berobat, mematuhi perintah Allah, itu sudah berpahala. Kalau tidak sakit-sakit, kapan berobatnya? Ini salah satu contoh saja. Dengan sakit tadawaw, maka dia berusaha mengobati penyakitnya. Mengobati sakit itu saja, itu sudah ibadah. Beko soal sehatnya ya. Kemudian dengan belum sehatnya, terbayang tertusuk duri saja seorang hamba, bersabar dia, maka dosa-dosa yang lalu itu diampuni Allah. Sehingga dia memandang bahwa penyakit itu memang menimpa dia, tapi dia memahaminya bahwa itu bukan tidak disukainya, karena dia memahami adanya kebaikan di balik musibah itu ya, di balik apa yang menimpanya, sehingga cara menyikapinya itu berbeda. Sama juga ada orang yang ketika mendapatkan nikmat, anggaplah dia dapat posisi, dapat jabatan, terpilih dia, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, karena bagi dia informasi bahwa dia terpilih itu senang hatinya. Untuk apa dia mengucapkan innalillahnya senang hati mah? Tidak ada terpikir innalillah. Yang terpikir bagi dia alhamdulillah, Allah menitipkan amanah kepada saya, kan gitu. Tidak ada. Terus kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika kemudian ditunjuk menjadi khalifah di zaman khalifah Bani Umayyah, beliau sembunyikan kepalanya di antara dua lututnya, beliau menangis, lalu beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau mengucapkan kalimat innalillah? Padahal yang didapat itu nikmat dalam pemahaman banyak orang. Jadi khalifah, Pak, khalifah itu presiden loh, Pak.
main-main itu. Ya. Ternyata ketika beliau ditunjuk jadi khalifah, ditunjuk sebagai presiden, disembunyikannya kepalanya ke lututnya, menangis, lalu mengucapkan sekali lagi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau mengucapkan itu? Karena ada kalimat yakrahu. Kalau tadi kan masalah musibah, beda yang menyikapinya. Ada yang menyikapi sakit itu justru nikmat bagi dia. Nah sekarang nikmat, tapi ada yang kemudian menyikapi bahwa di balik nikmat itu kalau tidak hati-hati berat ujiannya tidak main-main. Jadi yang terbayang oleh Umar bin Abdul Aziz bukan posisinya sebagai presiden, Pak, bukan posisinya sebagai khalifah. Yang terbayang oleh Umar bin Abdul Aziz kalau tidak mampu menjalankan amanah ini, apa pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang hari ini orang menganggap jabatan itu nikmat, yang hari ini orang menganggap jabatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi ada yang kemudian meyakini bahwa itu bagian dari musibah karena bergetar hatinya itu, Pak. Takut dia. Terbayang oleh dia akan memimpin banyak orang, Pak. Pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah seperti apa? Nah, jadi jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini memaknai musibah gitu. Ya, sekali lagi, ada yang sakit menganggap itu musibah, yang satu menganggap itu nikmat. Begitupun jabatan. Ada yang menganggap jabatan nikmat, tapi di sisi lain ada orang yang menganggap jabatan itu adalah musibah. Ya. Kan tidak ada yang salah. Kalau ada kemudian masa iyo tapilih bacolo innalillah, karena dia masalah hati, ya. Ya, kan balik lagi. Ada orang dapat ditunjuk jadi pemimpin atau terpilih itu ya senang hatinya, Pak. Tapi yang satu lagi enggak, yakrahu. Membenci itu dalam pengertian apa? Rasa takut tidak mampu menjalankan amanah itu. Berat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pula lah yang ditanya oleh Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni. Ya Rasulullah, kok saya tidak diangkat jadi pemimpin gitu. Kenapa tidak diangkat? Padahal prestasi Abu Dzar luar biasa, gemilang. Tapi kok saya nggak diangkat jadi pemimpin gitu. Ini kalau dalam kajian-kajian para ulama, meminta menjadi pemimpin dibolehkan dengan tujuan kebaikan. Sama dengan Nabi Musa meminta untuk menjadi bendaharawan negeri Mesir. Menurut Ibnu Taimiyah dibolehkan selama ada niat baik. Contoh, memberantas kezoliman, memberantas ketidakadilan, menginginkan kebaikan. Selama tujuannya untuk itu, boleh dia meminta jabatan itu. Dengan harapan dia mampu memperbaiki yang tidak baik itu. Tapi jangan nanti supaya terkenal gitu ya, supaya aset-aset jadi aman. Nah, bukan begitu. Kalau itu baru tercela itu. Meminta menjadi seorang pemimpin itu adalah permintaan yang tercela. Kecuali sekali lagi pendapat ulama termasuk Ibnu Taimiyah, ada niat baik untuk memperbaiki kondisi umat, maka boleh dia meminta jabatan itu. Kalau tidak boleh. Kalau di kita beda kan, meminta jabatan itu bukan untuk memperbaiki keadaan, boleh jadi untuk supaya ya, dihargai oleh banyak orang gitu ya, mengamankan aset dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak terjadi hal yang seperti itu gitu. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Nabi tahu persis, Pak. Engkau Abu Dzar, engkau itu lemah. Lemah ini banyak sekali pemahamannya kalau kita baca dari penjelasan ulama. Engkau lemah. Ya. Wa innaha amanah. Pemimpin itu amanah, Abu Dzar. Ya. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Amanah itu di hari kiamat itu adalah kehinaan dan penyesalan. Illa, ada pengecualian, tetap saja ada pengecualian. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Silakan. Wa adal ladzi alaihi fiha, lalu mampu menjalankannya. Silakan. Artinya Nabi tahu persis Abu Dzar tidak memiliki kemampuan. Maka itulah bentuk cintanya Nabi kepada Abu Dzar. Apalah susahnya Nabi mengangkat Abu Dzar menjadi pemimpin? Tak ada yang susah, dan sahabat tidak akan komplain itu, Pak. Karena Abu Dzar memang gemilang orangnya, tapi Nabi tahu persis, dan Nabi tidak mau Abu Dzar akan hina nanti di hari kiamat.
dan akan menyesal nanti di hari kiamat. Biarlah penyesalan hari ini, biarlah merasa inah hari ini, tetapi di hari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak mampu. Jadi kalau para suami ada yang melarang istrinya untuk tidak maju karena suaminya tahu, Pak, jangan maju juga lah aja. Tak kata kau guys itu tuh aja. Itu berarti suami sayang sama istri itu, Pak. Supaya istri nanti di hari kiamat tidak hina dia. Ya. Kemudian tidak masuk ke dalam neraka. Kalau ada istri, bang, tidak usahlah maju bang. Ya, nikmati salah pensiun boleh. Maju juga bang le. Rasanya tak kuat abang mana. Sakit salah banyak wah, maju juga bang le. Itu semoga menjadi istri yang betul sayang kepada suami, Pak. Semoga suami itu tidak menyesal nanti dari kiamat, tidak hina nanti dari kiamat. Sampai-sampai Bapak Ibu mendengar bahwa bapaknya tidak mendapatkan suara, ada seorang anak riang gembira, sanang banati ya Pak. Kok tahu apaknya mungkin tak tanggung bilang apa anak tuh. Lah jale apa pitih banyak habis tuh. Ya, tidak dapat suara galak anak, sanang anak, tapi nyo galak ke orang lain, Pak. Tidak gagayaknya galak. Kenapa dia tertawa? Apa bahasanya? Saya mendoakan bapak saya tidak lolos. Kenapa? Karena saya meyakini ayah saya tidak akan mampu menjalankan amanah ini. Ya kadang gaek dilarang banyak kan tidak lo bisa, Pak. Atau itu dari belakang main doa lah, ya Allah semoga ayah saya tidak duduk tahun ini. Boleh jadi ada yang tidak duduk hari ini Bapak Ibu karena doa keluarga yang memang tidak mau Bapak Ibu duduk. Dan satu lagi, jangan kemudian membayangkan orang yang terpilih itu hina. Boleh jadi yang tidak terpilih hina, boleh jadi orang yang tidak terpilih itu wujud sayangnya Allah kepada orang tersebut agar tidak hina pada hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat, kita mampu berbaik sangka terhadap kondisi yang terjadi hari ini. Fa'tabiru ulul absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.